Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini ya. Kali ini spesial edisi Al-Quran Hadis kelas 4 tentang belajar surat Az-Zalzalah. Oke, sebelumnya terlebih dahulu kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, di materi kedua di semester genap ini setelah kemarin surat Al-Qari'ah ya. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Qari'ah ya. Untuk kompetensi intinya sama ya, masih seperti kemarin ya. Yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke ya? Fokus untuk kali ini kita tentang Az-Zalzalah. Jadi diharapkan nanti bisa menerima surat Az-Zalzalah sebagai firman Allah, menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kebaikan, memahami arti dari dan isi kandungan dari surat Az-Zalzalah, kemudian bisa mendemonstrasikan hafalan surat Al-Qari'ah dan mengkomunikasikan kandungan dari surat Az-Zalzalah. Itu juga indikator pembelajaran kali ini ya. Yang pertama mampu melafalkan, membaca surat Az-Zalzalah, menguraikan surat Az-Zalzalah termasuk firman Allah. Yang ketiga, mampu menjalankan disiplin dalam menjalankan kebaikan, mampu menerjemahkan surat Az-Zalzalah, menulis ayat-ayat surat Az-Zalzalah. Yang keenam, mampu menghafal surat Az-Zalzalah. Yang ketujuh, mampu menguraikan kandungan surat Az-Zalzalah. Yang kedelapan, mampu menjelaskan kandungan isi surat Az-Zalzalah. Oke ya? Oke, peta konsep pada kali ini kita bagi menjadi 4, yaitu aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan ya. Spiritual yaitu membaca dan mengamati ya, nanti menerima Az-Zalzalah sebagai firman Allah, mampu membaca dan melafalkan surat Az-Zalzalah. Untuk aspek sosialnya menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pengetahuannya memahami arti dan kandungan dari surat Az-Zalzalah. Aspek keterampilannya terampil menghafalkan surat Az-Zalzalah, terampil menjelaskan kandungan surat Az-Zalzalah, dan terampil menulis ayat surat Az-Zalzalah. Oke, kita amati dulu ini. Ada kejadian gempa bumi yang dahsyat ya. Ini pada hari kiamat, ini gambarnya sumbernya dari muslim.org.id. Nah, kemudian ini ada end the world, sumbernya dari www.express.com ya. Ya, coba cermati kedua gambar di atas. Beri tanggapan ya atau pertanyaan dari gambar di atas sesuai dengan atau menurut bahasa kalian masing-masing. Nggak masalah, jangan takut salah, semua betul ya. Namanya saja hanya menanggapi, jadi suka-suka kalian menanggapinya ya. Nanti kalian presentasikan ya hasil pengamatanmu di depan kelas. Nah, hasil mengamati dari kedua gambar tersebut. Oke. Membaca surat Az-Zalzalah dalam rangka kalian agar mampu membaca dengan fasih dan tartil, ayo kita membaca ayat per ayat dari setiap siswa dan yang lain mendengarkan ya. Seperti berikut ini nih, jangan lupa awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Tapi sebelumnya ini dulu nih. Apa ini? Baca, nanti dibaca ya. Lafalkan satu ayat dari surat Az-Zalzalah.
beberapa kali sampai bacaan fasih. Jadi satu ayat dulu diulang-ulang sampai fasih ya. Kemudian ajak temanmu nih yang berpasangan dengan sebelahnya misalnya ya, untuk melafalkan surat Az-Zalzalah secara bergantian dengan cara mengisi checklist ya. Kemudian dicek nih bacaan temanmu udah lancar belum sih? Nah gitu ya. Oke. Nanti bacanya nanti ya setelah kita mengartikan terlebih dahulu surat Az-Zalzalah seperti kemarin halnya dalam surat Al-Qari'ah. Kali ini juga kita akan mempuisikan, dibuat puisi ya dengan cara membacanya ya. Jangan lupa ditambahi dengan ta'awudz dan basmalah. Jadi contoh bacaannya adalah sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya balasan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke ya, demikian untuk puisi arti dari surat Az-Zalzalah. Nah, nanti setelah kita mengetahui arti dari surat Az-Zalzalah nih secara lengkap tadi ya, alangkah baiknya kita juga belajar nih untuk menerjemahkan ayat per ayat dari surat Az-Zalzalah supaya kita bisa memahami isinya dengan mudah. Coba perhatikan ya mufradat berikut ini ya. Idza apabila zulzilatil diguncangkan, al-ardi bumi, zilzalaha seguncang-guncangnya, wa akhrajati dan mengeluarkan, asqalaha beban beratnya, wa qala dan berkata, al-insan manusia, ma apa yang terjadi, laha padanya, yauma idzin pada hari itu, tuhaddisu ia menceritakan, akhbaruha beritanya, bi anna karena sesungguhnya, rabbaka Tuhanmu, telah mewahyukan laha padanya, yasturu keluar, annas manusia, ashtata bermacam-macam. Kemudian selanjutnya untuk mereka lihat itu adalah liru ya, a'malahuma amal-amal mereka, faman maka barang siapa ya'mal dia mengerjakan. Setelah membaca berulang-ulang, ayo kita ingat kembali ya dengan menulis terjemah surat Az-Zalzalah pada tabel berikut. Lafalnya bagaimana, terjemahannya bagaimana. Nah, kemudian kalian tuliskan. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Begitu ya. Shadaqallahul Azim. Cara membacanya seperti itu. Jadi diharapkan nanti kalian bisa mengartikan ayat per ayatnya ya. Ingat ya mufradatnya ya. Ini di bawah ini ada rumpang-rumpang kosong nih, titik-titik ini kalian isi ya. Baik artinya ini sudah ada maupun belum. Nah, ini ya. Nanti setelah kalian mengisi rumpang-rumpang tersebut, setelah bisa menulis dengan melengkapi potongan ayat dan arti per ayat, cobalah kalian menulis surat Az-Zalzalah tetapi lengkap dengan harokatnya tanpa melihat teks gitu loh. Bisa ya? Nah, pada lembar di bawah ini, insya Allah kamu bisa. Keren ya, anak madrasah itu keren. Ya, ini menghafalkan surat Az-Zalzalah. Oke, nanti ibu cek satu persatu ya. Oke, untuk menghafalkan nanti bisa dibuat kelompok yang terdiri dari 3 orang anak. Tuliskan nama. Seperti kemarin ya, ketika surat Al-Qari'ah ya, 1 anak dari kelompok menghafal, lafal dan terjemah. Nanti 2 anak yang lainnya mendengarkan. Lalu memberi penilaian nih dengan memberi tanda centang. Nah, secara bergantian ya sampai ketiga-tiganya hafal. Nanti laporkan hasil hafalan kelompok kalian kepada bapak atau ibu guru agar teman kalian yang belum hafal lafal dan terjemahan surat Az-Zalzalah mendapat bimbingan nih dari bapak atau ibu guru. Iya. Oke, selanjutnya memahami kandungan surat Az-Zalzalah ya. Ingat, nanti setelah mendengarkan kalian bisa bertanya ya hal-hal yang berhubungan dengan isi kandungan surat Az-Zalzalah. Diskusikan dengan temanmu bagaimana keadaan manusia yang mengerjakan kebaikan waktu di dunia. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nanti ya setelah ibu terangkan dulu surat kandungan surat Az-Zalzalah. Baik, surat Az-Zalzalah itu surat yang ke-99 ya. Terdiri dari 8 ayat, terletak setelah surat Al-Bayyinah dan sebelum surat Al-Adiyat dan diturunkan di kota Madinah. Jadi termasuk surat Madaniyah ya. Az-Zalzalah itu artinya kegoncangan, bukan kegoncangan tapi goncangan ya. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, pada hari itu air laut meluap, gunung-gunung meletus dan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Bumi berguncang karena gempa yang dahsyat. Planet-planet bertabrakan dan manusia berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Mengerikan bukan? Itulah hari kiamat. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatannya. Perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil, tidak seperti di dunia yang kadang-kadang berat sebelah ya. Sehingga orang yang melakukan kebaikan sedikit saja itu nanti pasti akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan meskipun sedikit saja juga akan mendapat siksanya. Oleh karena itu, ayo kita melakukan kebaikan ya, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Jadi tidak usah nabung dosa ya, nabung yang kebaikan-kebaikan saja, oke? Berbuatnya yang baik-baik saja, mengucapkan juga yang baik-baik saja. Karena kita dalam rangka menabung untuk besok di akhirat. Oke ya, cermati dan pahami penjelasan tentang isi pokok, isi kandungan surat Az-Zalzalah tadi ya. Diskusikan ya secara kelompok dengan temanmu tentang
pokok isi surat Az-Zalzalah. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas secara bergantian dengan tertib. Oke? Iya. Sekarang aku bisa ya. Kalian berani ya maju ke depan satu persatu untuk menghafalkan dan menjelaskan pokok isi kandungan surat. Oke? Yep. Rangkuman yang bisa kita ulangi adalah surat Az-Zalzalah itu berjumlah 8 ayat dan diturunkan di Madinah setelah surat An-Nisa dan tergolong surat Madaniyah. Nah, nama Az-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang artinya guncangan yang terdapat pada ayat pertama. Surat Az-Zalzalah urutan surat yang ke-99 dari 114 surat ada di dalam Al-Quran. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diperlihatkan balasan atas perbuatan mereka di dunia. Manusia yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya dan demikian juga sebaliknya ya. Oke. Selanjutnya ingat ya tadi ya, barang siapa yang menanam kebaikan di dunia pasti besok di akhirat akan memetiknya. Jadi kalian sekarang nabungnya yang baik-baik saja. Oke. Yang pertama, tuliskan lafal surat Az-Zalzalah ayat 3 dan 4 dengan benar ya. Kemudian perhatikan ayat 2 deh ya. Jelaskan secara singkat makna yang terkandung dari ayat 2 itu. Bagaimana perilaku kita di dunia agar kelak di akhirat berat timbangan amal baiknya. Yang keempat, Azela setiap hari menjalankan perintah agama serta selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Sebaliknya, Siska selama ini acuh dengan segala perintah Allah dan setiap hari selalu memusuhi teman-temannya. Jelaskan apa balasan keduanya berdasarkan isi surat Az-Zalzalah. Berikan masing-masing 3 contoh perilaku baik dan perilaku jelek. Oke, selanjutnya penilaian antar teman ya. Jadi kamu menilai teman di sebelahmu misalnya. Kelihatannya temanmu yang di sebelahmu itu bagaimana? Nah, ini pernyataannya ya. Menurut kamu jawabannya ya atau tidak gitu ya. Kalau iya ya centang di kolom ya, kalau tidak centang di kolom tidak. Yang nomor 1, berusaha belajar dengan sungguh-sungguh apa tidak? Tuh teman di sebelahmu. Nah, yang kedua, mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami apa tidak teman di sebelahmu itu. Yang ketiga, berperan aktif dalam kelompok. Yang keempat, menyerahkan tugas tepat waktu atau tidak. Oke ya. Dijawab saja seadanya ya, apa yang mereka lakukan. Oke, sudah selesai materi kita pada hari ini. Kita bisa menutupnya dong ya dengan doa kafaratul majlis bersama. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Oke. Iya, klik like, subscribe ya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.